ada yang bertanya, berarti jawab bisa aja. Itu mikrofon. Iya, terus boleh. Sisa moplot. Halo Kak Sita, selamat bergabung. Bergema kah? Berarti nggak usah kayak anu tuh Kak, dulu tapi masih jelas cek suara Kak. Oh, kenapa dia bergema? Suara sekali. Kamu sama siapa? Ke warga Kak. Sama kakak? Sama kakak? Iya kayaknya saya juga, tapi nggak ada yang nonton pasti. Sama Kak Wanda? Oh, sholat Kak, sholat. Selamat bergabung Kak Sita. Kau kah itu? Halo Kak Barnice. Selamat sore. Oh pakai ini di, pakai ini orang di. Tes 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 tes. Coba tes 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 tes. Iya. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat bergabung. Lebih jelas itu toh? Mana Mos? Oh. Jadi? Halo, sobat Info JKN Yogyakarta. Atau pakai mouse ku Mochi? Tapi satu anunya di. Pakai dulu. Ternyata yang tanda-tanda yang anu itu, yang 2 orang di atas itu yang menetap di. Kukira saya yang tanda melihat itu, makanya pas minggu lalu tuh kaget kan. Halo ulat bulu, selamat bergabung di live kita. Ih, keluar kecil. Oke. Kita tunggu partner live hari ini ya. Nanti kita mulai tepat pukul jam 4, insya Allah. Halo Kak, Li underscore O. Li underscore O. Kalau anak baru lahir masukin BPJS apa syaratnya Kak buat PNS golongan 3? Kalau hal Kak ulat bulu, aku bantu jawab ya. Kalau misalnya dia anak baru lahir, terus anak pertama atau anak kedua atau anak ketiga, itu syaratnya urus dulu ke ininya, ke apa? Ke instansinya untuk dimasukin ke tanggungan. Kalau misalnya udah masuk di tanggungan, boleh lewat Pandawa yang di tengah atas ini, boleh lewat Pandawa, nanti dibantu untuk syarat-syaratnya itu boleh kakak, akte lahir anaknya, kemudian SK terbaru, kemudian KP4 atau daftar tanggungan sama slip gaji. Nah, nanti kalau misalnya itu semua udah ada, boleh banget untuk didaftarkan anaknya lewat Pandawa atau boleh juga ke kantor BPJS terdekat, seperti itu. Kalau misalnya dia ini Kak ulat bulu anak keberapa? Anak pertama kah atau anak keberapa? Kalau misalnya anak pertama syaratnya tadi yang itu. Tapi kalau misalnya anak keempat itu udah nggak masuk tanggungan ya. Jadi wajib didaftarkan lewat mandiri atau dia mandiri ke pesertanya. Halo teman-teman yang sudah bergabung, Kak 25 April, Kak VKLCVK, Kak Berlian, Kak Siwan, Kak Dian. Halo, selamat sore semua. Kak Stefani Gerson, Kak Endi. Anak pertama Kak maksimal berapa hari ya setelah kelahiran? Oh iya, kalau semisalnya maksimalnya nggak ada sih, cuma lebih cepat lebih bagus. Karena kita kan nggak tahu kapan
nggak diminta-minta. Anak-anak sakit itu kita nggak tahu. Jadi bagusnya kalau misalnya anaknya udah masuk di daftar tanggungannya kakak, boleh banget untuk langsung didaftarkan ke kantor BPJS atau boleh lewat Pandawa. Diurus dulu masuk tanggungan atau di instansinya. Nanti kalau misalnya sudah masuk di daftar tanggungannya Kak Ulat Bulu, boleh untuk didaftarkan BPJS-nya ya. Lebih cepat lebih bagus. Halo Kak Ana Paloma, halo Kak Arista, Kak Pagit Kaltim, Kak Ceplik Store. Selamat sore teman-teman, terima kasih sudah bergabung di live TikToknya kita. Kita mulai jam 4 ya, saya masih tunggu partner saya nih, masih sedang sholat. Nah, teman-teman yang udah bergabung, kalau misalnya udah ada pertanyaannya atau punya pertanyaan seputar BPJS Kesehatan, boleh silahkan bertanya. Nanti kita bantu jawab. Atau kalau misalnya teman-teman mau nyimak materi atau sharing kita dulu, boleh banget kok. Sambil dipikir-pikir apa nih pertanyaan yang sekiranya pernah kita alami atau kita mau tanyakan, boleh banget. Dibantu share-share juga ya teman-teman. Di-share ke keluarga, kerabatnya, atau teman-teman terdekat supaya bisa join sama-sama di live-nya kita. Mana tahu mereka juga punya pertanyaan seputar BPJS Kesehatan. Dari Kak Love nih, cara daftar BPJS Kak. Kak Love mau daftar BPJS apa? Maksudnya BPJS Kesehatan yang apa? Yang bantuan pemerintah kah atau yang mandiri? Kalau semisalnya bantuan pemerintah itu hak dan wewenangnya dinas sosial. Jadi kalau misalnya kakak mau daftar yang bantuan pemerintah, silakan ke dinas sosial terdekat atau dinas sosial setempat. Nanti dinas sosialnya yang daftarkan kalau misalnya memang kakak berhak untuk masuk di bantuan pemerintah. Tapi kalau misalnya mau yang mandiri, yang kita sendiri yang bayar, itu boleh banget. Kalau misalnya mau daftar lewat online, lewat Pandawa boleh, silakan. Atau kalau mau ke kantor BPJS terdekat juga boleh. Nah, cara daftarnya di Pandawa sudah ada kok. Nanti kakak kalau misalnya belum punya mobile JKN, belum punya BPJS sama sekali, nanti boleh langsung pilih pendaftaran baru. Nah, untuk syarat-syaratnya cukup kakak atau KTP, kemudian nanti buku rekening atau nomor rekening. Kemudian nanti kakak pilih mau kelas berapa. Kalau kelas di BPJS itu ada ketiga. Kalau kelas 3 35.000 per bulan. Kalau kelas 2 100.000. Kalau kelas 1 150.000. Tapi kalau misalnya kakak love, misalnya dalam satu anggota keluarga ada 4 orang nih, terus ternyata 4 orangnya ini belum terdaftar BPJS-nya, berarti semuanya harus didaftarkan BPJS Mandiri. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri ya, harus satu kakak semuanya didaftarkan. Semoga membantu ya. Kalau misalnya ada yang masih mau diperjelas atau mau ditanyakan, boleh. Dari Kaulat Bulu. Jadi setelah masuk tanggungan baru bisa didaftarin di BPJS ya Kak. Betul banget. Jadi wajib diurus dulu di instansinya, dimasukkan dulu di tanggungan, baru bisa didaftarkan BPJS-nya ya. Apalagi kalau misalnya anak pertama itu kan biasanya belum ini ya, belum di cover sama instansinya kita, jadi memang wajib dilaporkan dulu supaya masuk di daftar tanggungan. Nanti supaya kalau misalnya sudah masuk di dalam daftar tanggungan, di slip gajinya itu untuk berikutnya sudah dilakukan pemotongan seperti itu. Halo Kak Bacok Kutu. Selamat sore teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Halo Kak Tanita Dwi. Yang udah bergabung silakan nih, boleh juga ini di share link live-nya kita supaya makin banyak yang join, makin banyak yang mau bertanya, makin seru juga nih. Mana tahu ada yang masih penasaran tentang BPJS Kesehatan kan? Dari Kak Lili, cara daftar BPJS Kak gimana? Oh iya, mirip dengan pertanyaan Kak Love di atas nih. Kalau mau daftar yang BPJS mandiri atau yang kita sendiri yang bayar, itu boleh banget lewat Pandawa. Di chat saja nomor WA-nya, nanti ada petunjuknya kok dari dalam. Atau kalau misalnya mau ke kantor BPJS terdekat, boleh banget. Nanti cukup bawa saja kakak
atau KTP, kemudian nanti bawa juga buku rekeningnya atau foto nomor rekeningnya. Terus nanti Kak Lili pilih tuh mau di kelas berapa yang BPJS-nya ya. Dari kalau contohnya Kak mau daftar BPJS Mandiri harus ke kantor Kakak atau bisa daftar di aplikasi secara online. Bisa banget secara online. Kalau mau daftar online boleh lewat Pandawa ya. Nomornya di atas 081181651165. Nanti kalau mau daftar online, kalau semisalnya Kak Love mau daftar online boleh di chat saja ya nomor WA-nya. Nggak ditelepon teman-teman, cukup di chat WA saja. Nanti juga persyaratannya diupload di link WA kok. Dari Kak Bleki, Kak, kalau online assessment ke interview user berapa lama Ki menunggu? Oh, mungkin ini tentang rekrutmen ya. Kalau semisalnya rekrutmen, saya kurang tahu ya kalau semisalnya assessment ke interview user berapa lama. Tapi nanti Kak Bleki cukup ini aja pantau terus linknya. Seperti itu. Dimana mendaftar? Biasanya kalau BPJS di websitenya atau di ada akun ini Talentix ya. Kak Bleki BPJS Kesehatan kan, bukan BPJS Ketenagakerjaan. Karena kalau BPJS Ketenagakerjaan lain lagi asesmennya. Nah, ini teman-teman, saya sudah kedatangan partner saya. Sini Kak. Yang cantik jelita. Selamat sore. Sore. Maaf telat gabung. Gak apa-apa Kak, kita baru jawab pertanyaan kok. Jadi ini kan kita udah mau mulai live-nya nih Kak. Udah mulai sih dari tadi, tapi materinya atau sharingnya kita sore hari ini baru kita mau mulai karena khusus hari ini kita akan bahas tentang apa Kak? Bahas soal telehealth. Jadi mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, jadi BPJS Kesehatan itu untuk pemeriksaan kesehatannya tidak hanya tatap muka langsung dengan tenaga kesehatan. Jadi sekarang itu sudah dibuatkan sistem konsultasi tanpa harus tatap muka dengan tenaga medis. Berarti konsultasi online ya? Betul. Nah, konsultasi online-nya ini teman-teman bisa akses melalui aplikasi mobile JKN. Yang ada di kepalanya Kak Warda nih. Nah, ya. Ini nih kakak saya namanya Kak Warda. Oh iya, belum memperkenalkan diri ya. Iya. Jadi Kak Warda sebagai staf apa nih Kak di BPJS Kesehatan? Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Warda Aryani, biasa dipanggil Warda. Ya? Iya. Warda Gotik, Soda Cobela boleh. Terus untuk apa namanya? Sebagai staf kerjasama. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang punya keluarga dokter gigi yang mau bekerja sama sebagai kesehatan ya Kak? Sebagai fasilitas kesehatan di BPJS Kesehatan, ayo mari. Sini kami rekrut ya Kak, betul banget teman-teman. Kan mana tahu nih teman-teman yang online atau ada yang teman-teman online kita yang memang profesinya dokter ya Kak, terus mau nih join, gimana ya caranya kerjasama dengan BPJS Kesehatan? Ini pawangnya guys. Bersurat aja, nanti kami kunjungi langsung. Betul, dikunjungi sama Kak Warda, sama teman-teman, sama kami ya. Betul. Nah, khusus sore hari ini kita akan bahas tentang yang tadi itu, yang kita bahas tentang telehealth. Telehealth itu yang seperti yang disampaikan Kak Warda tadi adalah konsultasi online ya Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah join live nih atau yang sempat lihat live-nya kita tapi nggak join gimana? Biasanya di TikTok bisa di scroll ulang. Ya betul. Nah nanti kalau misalnya teman-teman sakit terus mau berobat tapi nggak mau ke puskesmas atau udah nggak ada yang ngantar, boleh banget lewat telehealth atau konsultasi online ini. Betul. Ya seperti itu. Jadi telehealth itu salah satu inovasi dari BPJS Kesehatan. Manfaatnya untuk teman-teman mungkin yang keterbatasan jarak, waktu, kesempatan, nggak sempat berobat langsung, jadi bisa menggunakan aplikasi mobile JKN untuk konsultasi telehealth. Lebih mempermudah ya. Betul. Kak, mungkin
Kakak Citra bisa dijelaskan bagaimana prosedurnya melalui aplikasi mobile JKN? Iya. Jadi kalau misalnya telehealth itu teman-teman hanya bisa diakses lewat aplikasi mobile JKN. Untuk saat ini hanya di aplikasi mobile JKN. Semoga kedepannya ada lagi nih apa ya inovasi Betul. dari BPJS Kesehatan supaya telehealthnya mungkin bisa diakses via via darat, via laut, supaya bisa mempermudah teman-teman lagi. Maaf ya teman-teman, ada sedikit gangguan di luar sana yang membuat kami tertawa. Nah, kayaknya banyak yang ini deh, banyak yang bertanya cara Iya, daftar Kak, BPJS betul. Kak. Iya. Jadi Gimana kita bahas telehealth ya teman-teman hari ini, tapi kalau ada yang mau bertanya lain, Betul. Kakak boleh. Kita selingi kayak Iya. kalau udah sharing terus ke pertanyaan lagi. Nah, telehealth itu hanya bisa di aplikasi mobile JKN. Jadi pertama-tama teman-teman wajib punya aplikasinya dulu dan daftar akunnya. Untuk daftar akun itu mohon maaf untuk sekarang belum bisa kalau misalnya peserta sendiri yang daftarkannya. Jadi sekarang daftar akun aplikasi mobile JKN itu hanya bisa didaftarkan sama pegawai BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan ya Kak. Seperti itu. Jadi kalau misalnya belum punya akun dulu, wajib didaftarkan dulu akunnya. Boleh. Kalau nggak sempat ketemu sama staf BPJS atau pegawai BPJS, bisa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi nanti dari fasilitas kesehatan terdekat petugasnya yang membantu teman-teman untuk mengakses aplikasi mobile JKN tersebut. Karena kami bisa berkoordinasi dengan mereka seperti itu. Lewat puskesmas, dokter keluarga, atau klinik yang bekerja sama, atau di rumah sakit, apalagi di rumah sakit ya, atau udah familiar banget. Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya nih aplikasi mobile JKN dan sudah punya akunnya, langsung saja teman-teman masuk di aplikasi mobile JKN-nya. Nanti kalau misalnya kita join pertama, bisa nggak sih ditampilkan kayak gimana ya? Tim di belakang layar bisa nggak ditampilkan? Dicoba kan kayak ininya. Bisa nggak, Ci? Di ini, iya. Kalau di Zoom, iya. Bisa nggak? Untuk supaya teman-teman bisa telehealth-nya bisa lihat menunya, contoh menunya di aplikasi mobile JKN. Nggak bisa belum, ya? Belum. Oh iya. Nice. Bisa ya. Miring banget nih. Wah, tolong Uci, saya terpele saya. Nah, ini teman-teman. Ini dia aplikasinya. Aplikasinya namanya Telehealth. Yang ini yang kayak ada burung-burung nih. Ini nih. Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya akunnya terus mau konsultasi online, silakan diklik saja. Nanti akan muncul untuk yang perhatian ini, nanti klik lanjut saja. Nah, kalau misalnya sudah lanjut, nanti akan muncul di sini nama dokter. Jadi nama dokter yang tertera di sini adalah nama dokter di mana teman-teman terdaftar puskesmasnya atau fasilitas kesehatannya ya Kak. Kalau misalnya di dokter keluarga, berarti nanti akan muncul dokter keluarga. Iya, nama dokter keluarga yang teman-teman tempati untuk terdaftar akun aplikasi mobile JKN BPJS Kesehatannya, fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Betul. Nah, ini contohnya saya terdaftar di Puskesmas Saadan Melimbong, aka di Saadan ya teman-teman, di Toraja Utara. Saadan Pride. Jadi kalau misalnya saya mau konsultasi online sekarang, sisa ini muncul di nama dokternya, tapi ini kan dia gimana Kak? Bisa ya. Nah, ini kan dia tersetting, jadi bisa karena ini bisa dichat. Di mana ditahu dia bisa dichat atau tidak? Kalau semisalnya yang gambar chatnya ini atau kolomnya ini warna biru, itu berarti dokternya buka untuk konsultasi telehealthnya. Dokternya available. Iya. Jadi sudah men-setting jadwal konsultasinya dari jam segini sampai jam segini. Betul. Nah, kalau misalnya dia abu-abu atau hitam itu enggak tersedia teman-teman ya. Lagi mungkin close untuk jadwal ininya, pelayanannya. Langsung saja sisa diklik saja chat. Susah ya. Nah, nanti teman-teman sisa isi tuh. Di sini keluhannya apa, terus ada alergi obat enggak, atau kebutuhannya apa disampaikan. Oh, kemudian di bawahnya sini ada alergi enggak? Misalnya riwayat alerginya ada obat apa atau enggak cocok sama obat apa. Kemudian nanti kalau semisalnya sudah semuanya diisi, jadi di sini ada juga alergi makanan, alergi udara, alergi obat. Kalau misalnya teman-teman sudah isi semuanya, nanti langsung klik saja mulai chat.
Kalau misalnya udah mulai chat, nanti langsung masuk di akunnya si Betul, dokter ya kak. masuk ke aplikasi Mobile JKN Vaskes dokter yang bersangkutan. Jadi dokter yang bersangkutan itu bisa langsung membalas ini keluhannya peserta. Betul. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah chat dokternya, nanti sisa tunggu saja balasan dari dokter. Gitu. Jadi mungkin ini akan bermanfaat ya. Kayaknya saya terpotong ya di kamera. Nah, udah. Nah. Coba di setting dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah chat sih saya tunggu balasan ya kak dari dokternya. Dan ini mungkin akan sangat bermanfaat ya bagi teman-teman. Mungkin contohnya mahasiswa-mahasiswa yang lagi sekolah di luar Toraja misalkan ya. Kan telehealth ini tidak hanya di Tanah Toraja atau kabupaten tertentu, tapi seluruh Indonesia. Teman-teman mungkin yang terdaftar di contohnya kayak Mbak Citra ini terdaftar di Puskesmas Sadan, tapi sedang keluar kota dan butuh pelayanan kesehatan atau konsultasi dengan dokter, jadi bisa menggunakan telehealth ini. Jadi akan sangat membantu bagi teman-teman yang tidak sempat atau tidak punya akses atau waktunya sempit untuk ke fasilitas kesehatan seperti itu. Nah, sebenarnya telehealth ini kayak satu aplikasi yang lagi familiar ya kak, Telepit. Betul. Nah, itu mirip banget tuh teman-teman, sampai diresepkan obatnya pun bisa. Dan canggihnya lagi di telehealth ini kita bisa video call ya kak sama dokternya. Betul. Jadi mungkin semisal dokternya mau mendiagnosa lebih pasti, itu ada menu video call. Jadi dokternya bisa melihat bagaimana sih kondisi pasien ini sekarang, apakah memang dalam kondisi gawat darurat atau emergensi seperti itu, atau misal tidak emergensi akan diresepkan obat. Atau bagaimana kelanjutan untuk ininya resepnya atau diagnosanya. Seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman bingung, loh kok katanya bisa video call. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau video call, pas mulai chatnya dan udah isi keluhan tadi, alerginya tadi, nanti kalau misalnya udah mulai chat, nanti ada di sudut kanan 3 titik tuh, kayak biasanya pengaturan ya kak. Kalau misalnya di WA atau apa, nanti klik saja yang 3 titik itu, nanti akan muncul di situ mulai video. Nanti di situ teman-teman bisa VC sama dokternya. Video call, iya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut kak, kita selingi dengan jawab pertanyaan. Iya, kayaknya banyak deh. Tadi saya sempat baca bagaimana cara daftar BPJS, apakah harus ke kantor atau bisa secara online. Aduh teman-teman, ini BPJS sudah sangat banyak memberikan informasi ya terkait pendaftaran kepesertaan. Jadi BPJS Kesehatan itu menurut saya sangat banyak inovasinya ya Mbak Citra ya. Untuk pendaftaran sendiri kita bisa melakukan pendaftaran tatap muka dan non tatap muka. Jadi teman-teman yang mungkin tidak sempat atau rumahnya jauh dari kantor BPJS Kesehatan bisa mengakses pelayanan non tatap muka seperti ini Pandawa gitu. Lewat aplikasi Mobile JKN juga bisa. Jadi nanti tinggal di chat melalui WhatsApp, nanti tinggal pilih kebutuhan teman-teman apa, seperti itu. Nah, ini ada yang bertanya dari Kakak Dot. Aduh Kakak Dot. Kak, kalau daftar aplikasi tapi ada keterangan sudah login di 3 nick itu bagaimana kak? Oh oke. Berarti aplikasi Mobile JKN-nya keluar ya. Kalau misalnya ini kita punya solusi, jadi salah satu nick yang muncul di layar itu yang 3 nick itu salah satunya di loginkan di HP lain ya, device yang lain supaya kakak bisa login kembali di aplikasi Mobile JKN-nya. Karena memang untuk saat ini teman-teman terbatas untuk satu HP atau satu aplikasi hanya bisa maksimal 3 akun atau 3 nick saja yang bisa untuk didaftarkan atau login di HP-nya teman-teman. Ya. Jadi mungkin yang login 3 nick ini kemungkinan besar pasti kenalan atau kerabat. Jadi bisa diakses nicknya itu diloginkan ke device yang lain atau ke handphone lain. Nanti di HP-nya kakak Dot ini akan hilang notifikasinya karena sudah terbaca by system bahwa nick tersebut sudah tidak login lagi di HP-nya kakak. Seperti itu. Nah, ada nih. Halo Sobat JKN, halo Kak, selamat bergabung. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung,
silakan boleh, kalau misalnya ada pertanyaannya silakan, mau dibagikan juga link live-nya boleh banget nih. Supaya Yuk, masih gabung, makin gabung. banyak nih yang bertanya, makin banyak yang gabung, kita makin seru lagi jawab-jawabnya. Terus Kakak Dot ini Kak Citra dia akunya sudah lupa password ya. lupa password. Oh, kalau misalnya udah lupa password ya nggak apa-apa. Nanti pilih saja menu yang lupa password di bagian di bawahnya login. Kalau misalnya mau masuk. Jadi pilih menu login atau masuk, terus pilih masuk, habis itu lupa password di bagian bawah. Betul. Nanti tinggal masukkan nomor telepon atau email. Pilih salah satunya ya. Nanti kode OTP-nya masuk ke nomor telepon atau email. Setelah itu boleh mereset password lagi dengan kombinasi sesuai ketentuan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat password ya gampang-gampang aja ya kan, nggak usah susah-susah. Biar nggak lupa. Nanti kalian yang ribut. Nah, dipastikan nomor telepon yang terdaftar dengan emailnya itu sesuai dengan yang di sistemnya kami ya teman-teman. Karena kalau misalnya nggak sesuai, nggak bisa juga kode OTP-nya dikirimkan ke belum sinkron. ininya. Iya, seperti itu ya. Semoga membantu Kak. Kakak Dot. Apa lagi? Yang mana lagi ya? Sejauh ini belum ada lagi nih. Halo Kanada. Sudah nih. Yang di atas atas ini. Oh ya sama ya. Halo Kak Semanggi. Wih, ya namanya orang. Halo Kak Semanggi. Halo Kakak Ed. Nah, kalau misalnya di telehealth itu kan nggak ada batasan jam berapa mau ini ya Kak, mau telekonsultasi, yang penting selama dokternya available. Iya, betul. Dokternya available atau ada. Jadi kalau di kami itu sebenarnya sudah menginformasikan ke dokter ya, selain berobat untuk praktek tatap muka seperti itu, misalkan nih si dokter praktek di puskesmas dari pagi sampai siang, iya, Kak. Diusahakan dibuka untuk jadwal telekonsultasinya itu dari siang sampai berapa jam setelahnya. Jadi teman-teman mungkin yang tidak sempat ke puskesmas masih bisa mengakses dokternya melalui telehealth, seperti itu teman-teman. Banyak juga nih Kak, kayak kita lah ya, pekerja-pekerja ini. Betul. Yang pergi pagi pulang sore. Nah, kita nggak sempat untuk kayak ke puskesmas atau ke dokter keluarga ya Kak. Betul. Justru ini telehealth sangat membantu untuk kita para workaholic ini. Pekerja wanita kurir. Wanita kurir. Nah, ada pertanyaan dari Kak Aco nih. Oh, kayak familiar ya Kak? Kak Aco ini siapa? Aco. Nah, Bu, saya lupa password dan terkendala nomor HP saya yang lama terbaca sudah pakai nomor baru. Oh, di aplikasi Mobile JKN berarti. Betul. Ya Kak. Gimana nih Kak kalau misalnya harus ini terjadi? Kalau Anda bisa ini kan ya? Apakah iya? Jadi teman-teman itu bisa melakukan, jadi Kakak Aco bisa melakukan perubahan nomor telepon update-nya melalui aplikasi Pandawa. Jadi tinggal japri saja ke Pandawa, atau semisal sedang berobat di FKTP, nanti bisa koordinasi sama petugas tenaga medis yang ada di puskesmas. Jadi nanti tenaga medis yang ada di puskesmas yang bisa membantu untuk berkoordinasi dengan kami. Atau semisal ada kesempatan ke kantor BPJS Kesehatan, bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan juga. Tapi saya rasa untuk pelayanan BPJS Kesehatan ini sudah sangat dibuka luas ya. Betul, Kak Citra ya. Iya. Jadi tanpa harus ke kantor BPJS Kesehatan untuk pelayanan tatap muka dengan FL itu juga bisa diakses melalui Pandawa. Jadi coba dimanfaatkan. Selain membuat aksesnya teman-teman lebih mudah, bisa efisiensi waktu juga. Jadi di rumah misal sambil membersihkan atau Kakak Aco sambil bekerja itu sambil tidak nge-gym ya Kak. Sambil nge-gym, sambil lari, jogging pagi kan kayak tadi. Jadi bisa tidak mengganggu waktunya lagi Kakak Aco untuk harus menyempatkan waktu untuk datang ke kantor BPJS Kesehatan, seperti itu teman-teman. Ayo, ada yang mau tanya soal telehealth mungkin? Iya, atau yang lainnya boleh. Aduh banyak ini ya, banyak noise. Mana noise-nya lagi? Iya, aduh gimana? Noise-nya ini makhluk hidup. Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya soal telehealth, kami persilahkan. Nah, kalau semisalnya nih Kak, iya Kak. Tunggu 1 minggu sampai 2 minggu ke depan. Oh iya,
Kakak Kak siapa Blacky, tadi itu? ini Kakak Kak Blacky. Blacky. Apakah Kakak Blacky masih bergabung? Info dari SDM UK Kak, kalau semisalnya asesmen ke interview user itu ditunggu dulu 1 minggu ke depan. Nanti kalau semisalnya 1 minggu ke depan, ya sambil dicek-cek juga, jangan sampai terlewat waktunya ya Kak. Iya. Mana tahu udah di email atau lewat aplikasi yang tadi atau web yang tadi ternyata udah diinfokan terlewat. Nah itu sayang banget loh sayang Kakak. banget, Siapa iya. Kakak Blacky ya? Blacky. Iya, jadi dipantau aja ya Kakak Blacky. Dipantau ya. Nanti Mana tahu kedepannya kita bergabung ya kan, ternyata Kak Blacky yang ada di live ini bisa live bareng. Jadinya curcol bareng kayak gitu lah. Kakak Citra sudah pernah coba telehealth nggak? Pernah Kak, udah pernah, tapi puji Tuhannya nggak sakit sih sebenarnya. Pas telehealth itu sebenarnya pas sehat, maksudnya kan telehealth itu nggak harus sakit dulu, iya, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman kayaknya lagi butuh ini nih hidup sehat, mau hidup sehat, konsultasi lewat dokternya yang ada di puskesmas boleh banget. Betul. Nah dulunya saya cobanya pakai itu Kak, jadi telehealthnya itu bukan karena sakit tapi minta tips atau cara gimana supaya bisa hidup lebih sehat lagi seperti itu. Nanti dari dokternya balas ke teman-teman, insya Allah dibalas. Kalaupun misalnya ada kendala, nanti boleh dihubungi saja ya. Betul. Jadi di BPJS Kesehatan itu melalui aplikasi mobile JKN, semisal teman-teman ada kendala terkait pelayanan, menu aplikasi mobile JKN juga ini ada menu terkait pemberian informasi. Betul. Jadi teman-teman bisa mengakses, nanti masukkan kendalanya apa, akan masuk ke BPJS Kesehatan, nanti akan kami tindak lanjut ke depannya. Jadi betul-betul ini harusnya ini teman-teman sudah memanfaatkan aplikasi mobile JKN karena di dalamnya itu sangat banyak fitur-fitur yang sudah disediakan, fitur-fitur yang memang sangat bermanfaat, mempermudah kita dalam mengakses JKN ini. Ini kayak pelayanan dalam genggaman ya Kak, karena bisa yang itu tadi telehealth, bisa konsultasi online, terus teman-teman bisa ambil antrian online, mau bayar iuran terus dicicil juga boleh, mau update datanya misalnya kayak emailnya atau nomor HP-nya mau diperbaiki atau mau pindah vaskes lewat aplikasi JKN juga boleh. Jadi tidak henti-hentinya kami pegawai BPJS selalu menggaung-gaungkan aplikasi mobile JKN, Pandawa dan Call Center karena lebih gampang banget untuk teman-teman bisa akses. Seperti itu ya. Halo Kak Teras Minuman, Kak Tanita Dwi. Jadi Kakak Citra, kalau aplikasi mobile JKN sendiri ini selain telehealth, antrian online, apalagi sih kelebihannya? Kalau Kakak Citra? Iya, kalau saya sih Kak kan biasanya FT3RS ya, jadi ada kendala kayak misalnya mau mengadu, terus nggak tahu mau mengadu kemana. Iya, kayaknya ini banyak menjadi isu ya di ini ya. Masyarakat luas, jadi kadang mereka bingung, ini saya mau mengadu, saya ada beli obat mungkin di rumah sakit tapi tidak tahu harus mengadu sama siapa, atau semisal merasa kurang nyaman atau tidak enakan untuk mengadu, jadi lewat aplikasi bisa menjaga privasi juga ya. Betul Kak, ya. Bisa lewat aplikasi mobile JKN. Nah, kenapa ini? Kakak Teras Minuman. Kak Teras Minuman juga terkendala sama lupa password dan terkendala nomor HP-nya yang lama. Kak Teras Minuman kalau misalnya mau dibantu update boleh, nanti DM saja, chat pribadi saja lewat akunnya si Kamali. Nanti lampirkan saja nicknya sama nomor HP dan nomor email dan emailnya. Iya, nanti kita bantu. Nanti Kak Teras Minuman tolong di ini ya, chat personal, di japri aja datanya, ininya admin si Kamalinya, supaya nanti Kak Teras Minuman bisa login kembali di aplikasi mobile JKN. Seperti itu ya.
Jadi nanti kalau sudah diupdate, datanya sudah diupdate, tinggal masuk di aplikasi mobile JKN, terus Betul. pilih menu lupa password. Betul. Iya. Jadi nanti tinggal men-setting ulang. Cuman kakak kalau misalkan mengupdate lewat nomor telepon, itu harus ada Pulsa pulsa ya, biasa. kakak Citra. Iya betul. Pulsa biasa ya teman-teman, bukan pulsa data. Bukan kuota. Pulsa biasanya minimal 1.500 lah. Mm-mm. Satu kali kirim kode OTP. Tapi Betul. pastikan dulu nomornya sudah sesuai. Atau semisal mengupdate melalui email. Iya, kalau email dia tidak harus ada pulsa, yang penting emailnya aktif. Betul. Kakak bisa akses untuk kode OTP-nya. Lebih gampang lagi ya kak kalau lewat email. Betul. Dan lebih cepat. Tinggal teman-teman. saset-saset. Yang penting pakai datanya teman-teman aktif. Nah, dari Kak Aco lagi nih Kak, Bu, yang telehealth itu apakah sampai diresepkan obat dan diantarkan? Kalau resepkan obat pasti. Ya. Kalau misalnya teman-teman yang konsultasi di telehealth itu butuh obat, pasti dokternya resepkan ya Kak. Cuma untuk diantarkan sejauh ini belum ada nih Kak. Iya. Belum ada. Belum Mungkin, diantarkan, iya. tetapi ada menu di aplikasi telehealth tersebut. Kalau semisal berdasarkan diagnosa dokter itu teman-teman memang harus ke puskesmas. Iya. Itu akan diarahkan datang ke puskesmas, pun obatnya bisa diresepkan, nanti pengambilannya tetap di puskesmas teman-teman terdaftar atau FKTP teman-teman terdaftar. Supaya teman-teman juga nggak bayar lagi obat ya Kak. Kalau misalnya diresepkan lewat telehealth, terus teman-teman belinya di luar, itu kan ongkos lagi. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman ambilnya di puskesmas di mana teman-teman terdaftar, itu gratis, nggak dipungut biaya atau iur biaya. Betul. Untuk diantarkan belum ada inovasi sih Kak ya. Iya. Semoga kedepannya lebih bagus lagi dan bisa diantarkan. Belum ada kerjasama terkait itu. Bisa juga diantarkan kalau pakai kurir ya. Kalau Kak Aco mau diantarkan kurir boleh lah diantarkan. Kurirnya ini sama kakak Aco ya. Lanjut. Nah, ada lagi. Ini mumpung belum ada kan nih kayaknya yang masuk. Belum ada lagi. Nanti kita bahas-bahas sambil tunggu teman-teman yang mau bertanya. Iya. Sambil tunggu teman-teman yang mau bertanya. Hilang. Iya. Jadi teman-teman di aplikasi mobile JKN mungkin banyak yang belum tahu juga telehealth atau penanganan pengaduan layanan, juga ada menu terkait info riwayat pelayanan. Ya, itu apa tuh Kak? Gimana tuh? Ya, jadi teman-teman semisal nih kayak Kakak Citra sudah berobat di Puskesmas Sadan Malimbong, disclaimer ya karena memang Kakak Citra terdaftar di sana. Iya, jadi tidak mempromosikan puskesmasnya ya teman-teman. Memang karena ini Sadan Pride. Sadan Pride saya ya. Jadi teman-teman bisa memberikan penilaian terkait pelayanan yang ada di FKTP-nya teman-teman atau di mana teman-teman sudah mendapatkan pelayanan. Iya. Contohnya saya kemarin, saya kan tidak terdaftar di Tanah Toraja ya, kan merantau. Iya. Saya berobat di salah satu puskesmas, bukan FKTP saya. Jadi disclaimer juga ya teman-teman. Teman-teman yang berada di luar wilayah di mana fasilitas kesehatan teman-teman terdaftar itu tetap bisa dilayani berdasarkan perdir ya. Jadi contohnya saya kemarin saya berobat ke salah satu puskesmas di Tanah Toraja, which is itu bukan FKTP terdaftar saya tetap dilayani. Setelah pelayanan muncul di aplikasi mobile JKN saya terkait info riwayat pelayanan. Jadi saya bisa memberikan rating nih kesan dan pesan setelah pelayanan melalui aplikasi mobile JKN saya. Apakah misalkan saya puas dengan pelayanan yang diberikan atau terkait poin-poin lainnya. Nah, kalau misalkan setelah berobat kita bisa memberikan rating itu dalam jangka waktu 1 bulan. Iya. Jadi kalau lewat dari 1 bulan udah nggak bisa ya teman-teman. Hanya udah bisa hilang di 1 bulan. Hilang nih kayak TV. Nah udah ada lagi. Wih lebih bagus lagi. Masya Allah, tabarakallah dari tadi kayak. Nah dari Kak Aca nih, siapa tahu bisa diantarkan sama ibu yang pakai jilbab. Gimana nih Kak? Banyak yang pakai jilbab sekarang. Iya. Kalau mau sama hostnya boleh sih ongkirnya. Saya antarkan. yang penting ya. teman-teman menggunakan fitur BPJS. Betul. Teman-teman memang merasa puas dengan pelayanan yang sudah diberikan. Betul. Gitu. Salvo banget Kak, kita cantik banget ya. Iya. Bening banget. Nah dari Kak semoga baik, Masya Allah, tabarakallah.
kalau yang kartu bantuan pemerintah, apakah bisa pindah fasilitas kesehatan ke luar daerah? Tentu jawabannya tidak bisa ya. Tergantung kakak. Nah, penanggungnya ini kan siapa? Iya, bantuan pemerintah apa nih kak? Kalau misalnya bantuan pemerintah daerah itu nggak bisa untuk saat ini, karena hanya bisa pindah puskesmas di wilayah menanggung. Iya, tapi kalau misalnya kayak mau pindah ke puskesmas yang di luar wilayah menanggung tadi, misalnya saya terdaftar di puskesmas Toraja Utara, mau pindah ke puskesmas Tanah Toraja itu nggak bisa ya. Kalau misalnya kartu saya bantuan pemerintah daerah, PBPU, Pemda ya. Iya, betul kak. Tapi kalau misalnya bantuan pemerintah pusat itu bisa ya kak? Bisa. Jadi bantuan pemerintah teman-teman ini ada dua ya Kakak Citra ya. Ada dari daerah masing-masing, ada dari pemerintah pusat. Betul. Kalau dari bantuannya kebetulan dari pemerintah pusat kakak bisa pindah di seluruh wilayah Indonesia. Betul. Tapi kalau misalkan kayak Kakak Citra misalkan terdaftar PBPU Pemda Kabupaten Toraja Utara, berarti bisanya itu fasilitas kesehatannya hanya di Kabupaten Toraja Utara. Kecuali misalkan ada rujukan ya Kakak Citra dari FKTP, misalkan ke rumah sakit merujuk lagi misalkan untuk ke fasilitas yang lebih lengkap, fasilitasnya itu tidak dibatasi. Yang terbatasi hanya untuk memindahkan FKTP-nya, fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Itu pun hanya untuk yang bantuan pemerintah daerah ya. Betul. Kak. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena yaitu tadi daerah yang menanggung. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pindah puskesmas ke daerah lain, nggak bisa karena daerah lain bukan mereka yang penanggungnya. Ya. Mereka yang penanggungnya ya. Gimana kak? Semoga baik, semoga terbantu ya. Semoga baik dan semoga puas. Apalagi ya Kakak Citra? Kita bahas sambil sambil kita tunggu teman-teman yang mau bertanya, kita sambil bahas lagi nih tentang fitur yang ada di aplikasi mobile JKN. Nah, karena tadi kita udah bahas yang tentang pengaduan, atau mau cari informasi seputar BPJS Kesehatan, itu boleh banget di aplikasi mobile JKN juga. Oh iya, kebetulan tadi kakak semoga baik bertanya bagaimana apakah bisa pindah vaskes. Kan bisa ya, tapi tergantung segmennya. Betul. Pindah vaskes pun tidak harus lagi ke kantor BPJS Kesehatan. Segmen apapun ya, kecuali TNI Polri. Betul. Itu bisa melakukan perubahan vaskes melalui aplikasi mobile JKN. Jadi aplikasi mobile JKN ini betul-betul satu untuk semua dalam genggaman. Kayak tagline apa ya kak? Jadi bisa dimanfaatkan teman-teman. Sayang sekali menurut saya kalau misalkan teman-teman tidak memanfaatkan mobile JKN ini. Betul. Jadi harus dimaksimalkan teman-teman. Iya, teman-teman mau berobat ke puskesmas, ke rumah sakit, itu untuk mempermudah bisa ambil antrian melalui aplikasi. Contoh misalkan nih mau berobat di puskesmas, saya mau masak dulu, tapi ambil antrian dulu biar nanti sampai puskesmas tinggal langsung saya sudah berantrian loh, maaf ya. Jadi nggak nunggu lama lagi ya kak. Kan biasanya tuh peserta misalnya yang dari kampung udah subuh banget berangkat ke rumah sakit. Dari Sadan Pebulian, mau ke Sadan Malimbong. Ada tuh dari Kak Acel, kemarin nenek saya sudah berobat tapi tidak muncul kesan. Itu kenapa ya Bu? Akunnya kakek saya yang mobile JKN. Oh iya. Pertama kak, kita apresiasi dulu untuk neneknya Kak Acel. Udah pakai aplikasi mobile JKN. Nenek pakai aplikasi mobile JKN. Masa mau dikasih sama teman-teman Gen Z sih? Iya, salam hangat untuk kakek. Oh iya, salam interaksi untuk kakek neneknya Kakak Aco. Ini keren banget. Nah, nenek-nenek vintage. Nenek-nenek Gen Z yang kebetulan ya kak. Kalau semisalnya, iya itu tadi kalau untuk di aplikasi mobile JKN memang masih terbatas ya teman-teman, dalam artian kalau misalnya kayak nih Kak Aco mau isi kesan karena sudah karena sudah berobat. Nah, memang di aplikasi mobile JKN itu yang hanya bisa untuk isi kesan itu adalah yang punya akun atau yang punya username. Jadi kalau misalnya Kak Aco daftarkan neneknya itu pakai akunnya kakeknya, misalnya kan satu frame ya Kak, kakek dan neneknya Kak Aco ini satu frame. Terus yang berobat itu neneknya, tapi yang punya akun adalah kakeknya Kak Aco. Memang yang akan muncul di mobile JKN itu untuk sekarang hanya kakeknya Kak Aco, karena dia yang punya akun aplikasi mobile JKN.
Nanti kedepannya kita bakalan sampaikan ya Kak ke teman-teman atau Bapak Ibu yang di bagian pengembangan aplikasi Mobile JKN ini supaya bisa untuk leluasa ya Kak, dalam artian siapa saja yang udah punya akun aplikasi Mobile JKN itu baik satu frame atau tidak bisa untuk akses kesannya ya Kak. Bukan yang harus yang punya akun. Iya, pada kondisi tertentu juga bisa jadi kesannya ini belum muncul karena di FKTP-nya belum menyelesaikan pelayanannya. Jadi nanti dicek saja Kakak Aco beberapa hari ke depan itu apakah muncul atau bagaimana. Jadi nanti kalau misalkan ternyata muncul bisa diakses, kalau belum nanti dicek aja secara berkala. Nah, lanjutan dari pertanyaan Kak Aco, apakah nenek saya bisa isi kesan juga Bu? Pakai apa Kak? Bisa. Jadi selain lewat aplikasi Mobile JKN juga, kesan juga bisa diisi melalui QR code. Jadi QR code. Jadi QR code ini adalah barcode yang seharusnya sudah tertempel ya di puskesmas. Jadi sepengalaman saya kalau kita kunjungan ke puskesmas, salah satu yang menjadi perhatian adalah QR code tersebut. Apakah tertempel di tempat strategis yang teman-teman kalau berobat bisa langsung melihat. Jadi QR code ini bisa teman-teman akses, bisa di-scan. Setelah di-scan itu akan muncul link untuk salah satunya semisal SIPP. Jadi SIPP ini teman-teman bisa akses kalau misalkan ada pengaduan atau permintaan informasi. Salah satunya juga adalah untuk pengisian kesan ini. Ya, jadi tidak hanya lewat aplikasi Mobile JKN. Kalau misalkan teman-teman ke puskesmas ternyata aplikasi Mobile JKN-nya masih on proses itu dan mau mengisi kesan dan pesan setelah pelayanan, bisa scan QR-nya, QR code-nya. Gitu Kakak Aco. Nanti di QR code itu ada beberapa pilihan ya, termasuk salah satunya tadi kesan. Jadi bukan hanya di Mobile JKN saja. Tapi kalau misalnya QR code itu memang untuk saat ini hanya berada di fasilitas kesehatan ya Kak. Betul. Di puskesmas dan di rumah sakit. Jadi belum bebas di mana-mana. Seperti itu. Jadi memang kalau misalnya ke puskesmas boleh nanti di-scan QR code-nya supaya bisa mengisi kesannya. Betul. Karena tiap-tiap fasilitas kesehatan itu QR code-nya berbeda. Iya. Sesuai dengan ini ya Kak, alamat puskesmasnya di mana. Puskesmasnya. Biar teman-teman tidak salah alamat atau dapat alamat palsu. Kayak lagunya siapa gitu. Oh ya Bu, pernah saya lihat di puskesmas Buna. Betul. Kakak Aco ini apa dulu Kakak Aco? Karena salah satu yang kita lihat selain janji layanan kalau ke puskesmas pasti QR code. Iya. Ada atau tidak? Kalau misalnya tidak ada, nanti kami informasikan ke puskesmas untuk di print supaya bisa. Misalkan nih Kakak Aco ke puskesmas ternyata petugasnya tidak senyum, tidak ramah, tidak bintang 5. Kakak Aco bisa mengisi lewat kesannya. Atau misal puas banget nih baru datang langsung disambut, ditanya ramah banget. Kakak Aco baru ditanya langsung merasa sembuh. Kan? Isi yang baik-baik. Pokoknya sesuai ininya teman-teman, sesuai reviewnya teman-teman. Nah, ada pertanyaan nih Kak dari Kak Semoga Baik. Katanya kalau KLL tidak bisa Semoga baik, Masya Allah. Kak, aku udah login nih lah. Belum sih kalau itu, belum. Dari Kak Semoga Baik. Katanya kalau KLL tidak bisa dijamin pakai BPJS ya Bu. Wah, ini pertanyaannya bagus banget ya. Karena pertanyaan ini itu kayak udah familiar banget nih teman-teman. Mungkin ada kerabatnya atau udah pernah alamin. Aduh, kalau nggak jadi amit-amit ya cuy. Kalau misalnya kecelakaan, siapa yang tanggung? Seperti itu. Apakah BPJS ku bisa ditanggung atau tidak? Nah, jawabannya tentu saja bisa. Tapi kalau misalnya KLL itu teman-teman, kalau misalnya KLL itu ada prosedurnya ya Kak. Betul, ada ininya. Iya. Kalau misalnya kecelakaan lalu lintas secara administrasi seharusnya jasa harja terlebih dahulu yang tanggung ya Kak. Tapi melihat KLL-nya apa dulu? Betul. Iya. Ada ganda, ada tunggal. Ya. Jadi misalnya ganda gimana Kak? Kalau misalnya tunggal. Jadi semisal kecelakaan ganda itu teman-teman terbagi dua ya. Jenisnya KLL itu terbagi dua. Ada KLL tunggal, ada KLL ganda. KLL ganda semisal teman-teman ini bertabrakan. Jadi penanggung pertama untuk kecelakaan ganda adalah Jasara Harja ya teman-teman. Jadi ini yang banyak misunderstanding di
masyarakat luas. Dia bilang, ih KLL tidak bisa ditanggung BPJS. Iya, padahal bisa Langsung teman-teman. julid, nggak boleh julid ya, nggak boleh julid. Jadi Harus nah ini informasinya penting banget ya Kak, betul. bagus banget karena Jadi meluruskan iya, ya meluruskan teman-teman. persepsi dan pengetahuan teman-teman di luar sana tentang KLL. KLL ganda, penanggung pertama adalah jasa raharja. Ya. Catat ya, jasa raharja. Nanti diuruskan juga keterangan polisinya. Wajib. LP wajib ada Wajib laporan ada, ya. polisi yang menyatakan bahwa KLL tersebut memang ganda. Betul. Jadi penanggung pertama adalah jasa raharja teman-teman. Nanti setelah limitnya jasa raharja sampai, Iya. penanggung kedua otomatis adalah BPJS Kesehatan. Tapi dengan syarat BPJS Kesehatan teman-teman harus aktif. Betul. Ya, jangan sampai teman-teman sudah ditanggung jasa raharja penanggung pertamanya, penanggung keduanya tidak aktif BPJS Kesehatan, itu tidak bisa ditanggung juga walaupun sudah ada laporan polisi. Jadi nggak boleh julid. Nggak boleh julid. Mungkin teman-teman bertanya limitnya berapa kalau misalnya jasa raharja. Jadi jasa raharja itu punya limit atau batasannya Kak untuk pengobatan. Limitnya itu 20 juta. Iya, kurang lebih 20 juta. Kurang lebih 20 juta ya teman-teman. Kalau semisalnya 20 jutanya udah habis, baru lanjut BPJS Kesehatan yang akan menanggung. BPJS Kesehatan nggak ada limit ya teman-teman, selama semua sesuai prosedur, aktif diagnosa dokter, kartunya, selama statusnya aktif ditanggung. Masya Allah, tabarakallah. Jadi betul-betul kita urusin dari lahir sampai dan kita meninggal ya kan. Betul. Seperti itu. Nah jadi kalau tunggal gimana Kakak Citra? Kalau misalnya tunggal dilihat dulu apakah itu memang ini apa lalu lintas. Kalau misalnya tunggal nanti dibuatkan laporan polisi ya Kak, tetap punya laporan polisi. Jadi tetap bisa ditanggung seperti itu. Laporan polisi yang menyatakan ini kecelakaan tunggal. Jadi BPJS Kesehatan langsung menjadi penanggung pertama ya Kakak Citra. Jadi bukan jasa jadi ribet dah. Jasa raharja. Jadi bukan jasa raharja ya teman-teman kalau dia tunggal. Iya. Tapi catat ya teman-teman, yang menyatakan tunggal atau ganda itu berdasarkan laporan polisi. Betul. Polisi yang menyatakan teman-teman. Bukan dokter, bukan pegawai BPJS, bukan, laporan polisi. Jadi kalau teman-teman tidak melakukan pelaporan polisi, nggak bisa ditanggung juga. Berarti iya, secara administrasi ini tidak ada yang meluruskan siapa yang menjadi penanggung pertama. Iya, tidak ribet kok. Mungkin teman-teman mindsetnya bilang, berurusan dengan udah gawat darurat, harus mengurus. Ini tidak harus orangnya, bisa diwakilkan sama anggota keluarga. Ya, begitu ya teman-teman. Satu hari pun bisa langsung jadi kalau laporan polisi. Jadi tidak harus menunggu berhari-hari. Teman-teman kalau misalkan ternyata dapat info nauzubillah ada anggota keluarga atau kerabat yang kecelakaan, selain dibawa ke rumah sakit, beberapa juga langsung ke kantor polisi ya untuk membuat laporan LP-nya. Begitu teman-teman. Jadi kami ini berusaha bagaimana ya Kakak Citra, mungkin orang-orang di luar bilang BPJS ribet. Sebenarnya tidak teman-teman. Mungkin pertama mindsetnya, atau misal dalam kondisi tertentu tidak bisa dipungkiri ya kalau memang kita panik ya kalau ada hal seperti itu. Karena tiap instansi, tiap perusahaan pasti punya syarat dan persyaratan, ketentuan berlaku. Ya. Kalau tidak ada aturan itu akan lebih susah. Ya. Jadi bukan susah teman-teman, tapi kita lebih supaya tertib dan semuanya berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Betul. Seperti itu ya. Nah, apa nih Kak Acol? Saya pernah lihat foto ibu pakai baju hitam di RS. Ibu sebagai orang RS atau BPJS Bu? Oh iya. Jadi saya bisa dikatakan orang RS, bisa dikatakan orang BPJS. Enggak ya teman-teman? Saya petugas BPJS Kesehatan, tapi bekerja di bagian EP3RS. EP3RS itu edukasi, penanganan pengaduan, dan pemberian informasi ke peserta. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang lihat poster saya di BPJS atau dimanapun, kalau misalnya ada yang mau mengadu itu boleh ke saya atau boleh dengan Kak Ima, koordinator saya. Seperti itu. Posternya ada di rumah sakit. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang berobat ke rumah sakit, celingak-celinguk saja. Pasti nanti ketemu foto, kalau bukan Citra Okta Bangun, Halimah Jahid, Citra Okta Bangun, Halimah Jahid. Jadi petugasnya kami ini welcome semua ya teman-teman. Jangan takut
kalau misalkan teman-teman ada pengaduan, nggak usah bilang nggak enak, nggak usah mengadu aja. Iya, chat Biasanya aja seperti itu ya, Kak. lewat chat, lewat WhatsApp, karena nomornya Kakak Citra terpampang nyata ya, Besar nyata banget. dan jelas di rumah sakit. Tapi hanya di wilayah Kacamata ya teman-teman, Iya. tidak se-Indonesia. Karena tiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia itu pasti ada petugas BPJS Kesehatannya atau BPJS satunya. Yes. Nanti teman-teman cukup lihat saja poster yang ada ya Kak di rumah sakit, nanti ada tuh Betul. nomor teleponnya. Jadi kita buka semua, telehealth buka lewat mobile JKN, konsultasi ada lewat mobile JKN, konsultasi kalau ada pengaduan bisa langsung ke petugas BPJS, foto dan nomor teleponnya terpampang nyata. Jadi seharusnya ini sudah sangat luas ya Kakak Citra ininya cakupannya. Online atau offline pun ada. Kita ladenin. Nah dari Kak Anis, Kak saya mau bayar tunggakan BPJS ortu saya yang merantau, apa bisa ke kantor, apa saja yang dibawa? Kalau misalnya tunggakan nggak bisa dibayar di kantor Kak, mohon maaf ya Kak Anis. Jadi tunggakannya soalnya sudah beda kakak dan nggak tahu tunggakannya berapa. Oke, saya jawab dulu ya. Kalau misalnya bayar tunggakan itu mohon maaf tidak bisa di kantor BPJS Kesehatan. Bisa di e-commerce yang lain atau di bank yang bekerja sama, bukan bank yang bekerja sama, bank yang sudah menyediakan jasa ya, pembayaran untuk BPJS Kesehatannya. Sudah sangat banyak ya Kakak Citra ya, hampir semua bank, hampir semua e-commerce itu sudah bisa. Betul. Nah, ada lagi nih Kak di bawahnya. Soalnya sudah beda kakak dan nggak tahu tunggakannya berapa. Kalau misalnya Kak Anis sudah beda kakak dengan orang tuanya dan memang mau cek tunggakannya, boleh ke kantor BPJS, boleh. Atau kalau misalnya mau cek lewat aplikasi mobile JKN itu bisa banget, bisa banget untuk cek tunggakannya berapa. Nah, karena ini udah beda kakak, jadi bisa saja kasusnya Kak Anis juga mau pisah pisah data ya Kak, itu bisa dilakukan lewat Pandawa dan bisa dilakukan lewat kantor BPJS terdekat. Betul. Nanti cukup bawa kakaknya saja. Kalau misalkan Kakak Anis ada kesempatan ke kantor BPJS Kesehatan untuk melakukan pengecekan data, nanti sekalian registrasi aplikasi mobile JKN. Yes, betul. Jadi kalau semisal Kakak Anis sudah melakukan pembayaran baik dengan cara direhab ya, di rehab itu rencana pembayaran bertahap. Jadi cicilan teman-teman. Betul, teman-teman yang punya tunggakan, punya premi itu bisa dibayar secara bertahap melalui aplikasi mobile JKN. Magic. Jadi teman-teman bisa daftar rehab melalui aplikasi mobile JKN. Nanti kalau lunas, teman-teman bisa daftar auto debit. Ya Kakak Citra, auto debit pun ada di aplikasi mobile JKN menunya untuk pendaftaran auto debit. Jadi semisal nih Kakak Anis punya kesibukan, kadang lupa untuk bayar iuran setiap bulan, itu bisa dipotong otomatis melalui rekening yang didaftarkan. Jadi nanti pastikan saja di ATM-nya itu cukup uangnya untuk pemotongan iurannya. Tapi itu tadi yang tentukan aktifnya auto debit atau berhasilnya auto debit itu adalah pihak bank. Kami BPJS Kesehatan hanya membantu untuk perantara registrasi untuk bantu untuk auto debitnya. Kalau misalnya kakak mau auto debitnya berhasil, boleh lewat aplikasi mobile JKN, tapi dipastikan lagi kalau lewat aplikasi mobile JKN nomor telepon yang digunakan pas daftar ini bank proses registrasi auto debitnya yang itu aktif ya, aktif Kak, betul, sesuai dengan atau sama dengan yang pas kita buat rekening. Betul. Tapi karena kalau beda teman-teman dia nggak bisa, jadi harus diupdate dulu di bank nomor teleponnya. Kalau misalnya udah beda baru bisa buat auto debit lewat aplikasi mobile JKN. Kalau mau langsung ke banknya juga boleh. Seperti itu ya Kak Anis, semoga membantu. Atau kalau misalnya ada lagi yang mau ditanyakan atau mau diperjelas, boleh banget di kolom komentar, di chat saja. Jadi apa slogannya? Satu untuk semua. Kayak slogan apa ya? Aduh, kita copy ini. Gitu ya. Ada lagi yang teman-teman, kita live cuma sampai jam 5, ini udah 16.48, jadi masih tersisa 12 menit lagi. 11 menit ya Kak? 11 menit. 11 menit. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan atau masih ada yang mau dicerita atau ngemana tahu mau mengeluh ya Kak, kalau kesah ini saya pernah berobat di sini. Nanti kita boleh sharing ya atau mau tanyakan yang lain juga boleh. Yang penting selama
selama masih di BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ya, bukan BPJS Ketenagakerjaan, itu kita bisa jawab. Seperti Teman-teman itu. mungkin ada pengalaman apa berobat di rumah sakit, Yes. atau mungkin teman-teman ada yang sudah pakai telehealth, bagaimana ininya, reviewnya, bagaimana kesannya. Siapa tahu ada yang bisa kami jadikan masukan untuk pengembangan ke depannya. Misalnya Kak, telehealth kayaknya gambarnya di mobil JKN perlu dirubah deh. Nah, ya. Nanti sekalian kirim sama contoh desainnya. Kak, aku punya nih desain untuk telehealth, boleh. Silakan japri admin Si Kamali Kamali ya. Nah, karena ini live-nya kita hanya 1 kali 1 minggu ya kan, dari jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum follow akun TikToknya si Kamali atau belum follow akun ini, boleh Jangan banget lupa untuk di follow segera dulu. di-follow ya, supaya kalau misalnya kita live TikTok atau ada konten atau video boleh tidak terlewat lagi tidak teman-teman, info-infonya tidak terlewat lagi, karena BPJS itu selain gemar untuk buat inovasi juga gemar promosi sebenarnya teman-teman. Jadi hampir semua kantor cabang itu sampai kantor pusat pun punya akun masing-masing untuk melakukan pemberian informasi terkait apa-apa saja sih fitur-fitur atau kebijakan terbaru dari BPJS Kesehatan. Betul. Jadi selain konten-konten yang lain juga mungkin teman-teman bisa menambah pengetahuan dengan memfollow akun resminya BPJS Kesehatan. Dari Kakak Anis Anis nih, lagi. kalau sudah tahu tunggakan apa langsung bisa dibayar di BRI Link? Jawabannya boleh. Bisa dong. Silakan dibayar. Seperti bayar BPJS biasanya. Iya, betul banget. Karena bulan kemarin telat sampai sekarang belum bisa dibayar. Oh, udah coba Kak bayar di BRI Link? Karena BRI Link biasanya juga telat ya Kak masuk pembayarannya, atau biasanya dia nggak sampai selesai. Jadi amannya boleh banget kalau misalnya punya Brimo atau yang lainnya itu boleh banget, karena harus dipastikan kalau di BRI ini tuh sampai terproses berhasil ya, nanti dilihat struknya udah berhasil atau belum. Jadi kalau misalkan Kakak Anis sudah tahu nih nomor virtual akunnya atau tahu nomor kartunya, bisa langsung bayar di BRI atau e-commerce lainnya bisa, Alfamart, Indomart juga bisa. Boleh nggak sih sebut merek? Boleh Kak. Iya, nggak boleh ya. Iya, pokoknya yang lain e-commerce lah, apapun, bank apapun bisa, Kakak Anis. Jadi selama menyediakan layanan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan itu bisa. Nah, bisa langsung bayar atau bisa mau direhab dulu. Tapi kalau direhab dulu itu belum aktif selama statusnya belum lunas. Betul. Iya, jadi misalkan Kakak Anis memilih cicilan selama 6 bulan. Jadi total tunggakannya dibagi 6 bulan, itu Kakak Anis bayar, nanti setelah lunas baru aktif. Gitu ya. Terus Kakak Anis ini sebagai tambahan informasi juga, kalau ada tunggakan seperti ini, semisal Kakak Anis bayar hari ini, seharusnya sudah langsung aktif. Kalau langsung dibayar lunas, bisa langsung digunakan juga kalau Kakak Anis pakai. Tapi apa Kakak Citra? Ada apa? Tapi kalau misalnya ada ada denda pelayanannya, tapi denda pelayanannya berlaku kalau misalnya kita rawat inap. Betul. Kalau misalnya Kak Anis atau anggota keluarga nggak rawat inap, cuma rawat jalan atau berobat di puskesmas, tidak sampai rawat inap, itu nggak ada kok. Tidak ada denda pelayanan. Jadi terhitung misal nih Kakak Anis bayar hari ini statusnya aktif, bisa langsung digunakan, tapi sampai 45 hari ke depan ya Kakak Citra, itu masuk dalam masa denda pelayanan. Jadi nauzubillah min zalik, ada yang dirawat inap 45 hari ke depan itu akan ada denda pelayanan. Tapi kalau untuk yang seperti dijelaskan Ibu Citra, Kakak Citra tadi, kalau tidak ada yang rawat inap itu tidak ada denda pelayanan juga, dan akan hangus setelah 45 hari ke depan. Nah, untuk perhitungan denda pelayanannya bukan BPJS Kesehatan yang lakukan ya teman-teman, tapi kalau misalnya denda pelayanannya itu berapa jumlahnya, itu nanti di rumah sakit yang bantu hitungkan, karena dia berdasarkan diagnosa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau keker bahasa apa itu ya? mau menerka berapa tunggakan dana pelayanannya, nanti perhitungannya 5% dikali dengan diagnosanya apa, dikali dengan berapa lama menunggak. Tapi maksimal bulannya itu 12 bulan. Cuma dihitung 12 bulan. Jadi kalau misal ada tunggakan Kakak Anis misal nih menunggak 24 bulan, iya maksimal.
Jadi ya ini informasi juga ya teman-teman. Jadi BPJS Kesehatan itu hanya menghitung tunggakan sampai 24 bulan. Ya. Jadi kadang nih saya kalau scroll medsos itu kadang lihat, BPJS kalau kita menunggak itu dibayar seumur hidup. Tidak ya teman-teman. Jadi dibatasi. Semisal teman-teman menunggak 5 tahun, semisal tidak bayar, itu yang dihitung hanya tetap 2 tahun maksimal. Betul. Selebihnya ini sudah tidak dihitung teman-teman, sudah diputihkan. Kurang Jadi- baik apa lagi? Jadi 24 bulan plus 1 bulan berjalan, iya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya denda pelayanan tadi hanya sampai 12 bulan saja. Jadi kalau misalnya teman-teman menunggu 24 bulan, ya dikalikan itu hanya 12 bulan saja. Seperti itu. Tapi perhitungannya apakah bisa langsung fix hasilnya itu nanti tergantung diagnosanya apa di rumah baru bisa dihitung teman-teman. Nanti pihak rumah sakit kok yang hitungkan kalau misalnya teman-teman masuk di rawat inap. Ada dari Kak Ebel, kalau bisa mungkin Bapak Nur Hadi mua sebagai host. Boleh. Nanti next bahas terkait PRB. Boleh banget. Nanti kami teruskan ya Kak Ebel 02. Supaya teman-teman juga nggak bosan ya bahas ini. Nanti karena kita collab kok teman-teman dengan bidang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton atau yang sempat masuk di roomnya kita ada request, misalnya mau request tentang apa, materi apa, mungkin tentang mobile JKN, program rehab, atau tentang yang lain-lainnya, yang penting BPJS Kesehatan, nanti kita bantu terus. Iya, betul. Ada adminnya kok di sini yang siapa tahu ada yang mau request ini bahas materi ini, hostnya ini, boleh request aja teman-teman. Nanti kita coba sampaikan sebagai instruktur senam prolanis. Jadi nanti pas Kak Hadi live Kak, kita sambil ini sambil joget prolanis. Senam prolanis. Makasih infonya, sama-sama Kak Ani. Sama-sama Kak Ani, sehat selalu. Sehat selalu, jangan bosan-bosan untuk membahas di live-nya kita ya. Iya. Kami itu terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan apapun itu, konsultasi apapun itu kami terbuka lebar ya teman-teman. Nah, mana tahu Kak Anis Kak misalnya masih punya pertanyaan seputar BPJS Kesehatan, tapi kan ini udah 16.56 ya Kak, tinggal 4 menit lagi kita live, terus masih punya pertanyaan, nanti silakan di follow akun si Kamali, terus komen saja salah satu video informasi yang udah diunggah di akun TikToknya ini si Kamali, nanti adminnya pasti jawab. Adminnya lewat video atau hanya ketik DM, betul, atau di reply. Spill dulu Kak Hadi mua, Kak Hadi lagi sibuk sekali. Sibuk banget. Hadi ada di sana. Nanti kita sampaikan ya dari Kak Ebel 02. Ada fansnya Kak Hadi mua itu paling sibuk di lantai 1. Iya. Nggak makan, nggak beranjak dari tempat tidurnya, pokok ngetik mulu demi masyarakat. Iya, sehat semua. Untuk kakek nenek yang masuk ke prolanis itu bisa terjamin. Pemeriksaannya setiap bulan. Iya, rutin, sanamnya juga rutin. Nah, itu aplaus dulu untuk Kak Adi. Teman-teman mungkin masih ada yang mau bertanya di 2 menit terakhir. 2 menit lagi, ceng. Coba ada loncengnya Kak. 2 menit lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman telehealth ini kalau bisa sih dimanfaatkan. Betul. Ya Kakak Citra, karena menurut saya sangat bermanfaat, sangat membantu kita. Semisal kayak saya nih, di Toraja itu Vaskesnya tidak terdaftar di sini, tapi kalau mau konsultasi itu tinggal buka aplikasi mobile JKN. Jadi walaupun tidak ke fasilitas kesehatan langsung, itu bisa konsultasi, bisa tetap dapat pelayanan walaupun non tatap muka, tapi ini sudah sangat cukup untuk kondisi di mana kita memerlukan konsultasi atau insight dari tenaga medis, dalam hal ini dokter. Jadi yang balas chatnya teman-teman itu kalau lewat telehealth adalah dokter di mana teman-teman terdaftar fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Karena gini ya Kak, daripada teman-teman ke aplikasi yang satu dan bayar lagi, tidak menggunakan telehealth di aplikasi mobile JKN yang
Netobengenya udah gratis. Betul. Jadi sisa teman-teman cukup punya akun dan aplikasi mobile CKN itu bisa banget untuk akses telehealth ini. Telehealth dan lain-lain ya. Betul. Apa slogannya tadi? Satu untuk semua. Jadi Seperti teman-teman itu, teman-teman. dimanfaatkan ya, download aplikasi mobile JKN, gunakan, manfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam karena itu sangat mempermudah teman-teman untuk mendapatkan pelayanan, untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan kejelasan terkait regulasi atau itu tadi pengaduan ya, Yes. Kak Citra. Nah, karena ini menjelang 1 menit, bukan 1 menit lagi ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman sekedar informasi, kita live di TikTok akun ini, akun Sikamali Solata itu hanya 1 kali 1 minggu dan itu bertepat setiap harinya di hari Jumat dari jam 4 sampai jam 5 sore. Betul. Seperti itu ya. Jadi stay tune, jangan sampai ketinggalan, di follow akun TikToknya si Kamali. Supaya kalau misalnya ada informasi yang terkini, terupdate, itu boleh banget untuk teman-teman dapatkan ya. Nah, ini udah jam 5, artinya kita harus mengakhiri ya Kak live ini. Kakak masih mau ya? Masih mau. Nanti ya next time. Nanti next time sama Kak Warda lagi kalau kita yang mau curcol lagi boleh banget. Kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan, silakan ditinggalkan saja di kolom komentar. Kayaknya Kak Emily adu face-nya. Iya, closing statement dulu Kak. Nanti saya sampaikan Kakak ininya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan, silakan tinggalkan kolom komentar. Tinggalkan pesannya di kolom komentar di video yang udah ada di akun Sikamali atau boleh DM TikTok akun Sikamali ya. Jangan lupa di-follow. Kita live setiap hari Jumat jam 4 sore sampai jam 5 sore. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa. Dadah. See you. Wah, kok nge-freeze? Ya,